Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan melanjutkan pembahasan tentang cara eliminasi substitusi pada SPLTV. Ini adalah video part kedua. Kita akan membahas dua contoh soal lagi. Tidak usah berbasa-basi, langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Soal ketiga. Penyelesaian dari SPLTV berikut ini adalah X, Y, Z. Tentukan nilai dari X ditambah Y ditambah Z. Perhatikan SPLTV-nya, semuanya memuat bentuk pecahan, dan perhatikan di sini penyebutnya sama semuanya. X plus 1, Y min 1, dan Z. Nah, bagaimana cara menyelesaikan SPLTV dengan bentuk seperti ini? Caranya adalah, pertama, untuk memudahkan perhitungan kita, maka kita akan mengubah bentuk SPLTV ini sehingga tidak memuat bentuk pecahan. Caranya bagaimana? Caranya dengan memisalkan yang pertama, P sama dengan 1 per X plus 1, kemudian Q sama dengan 1 per Y min 1, dan R sama dengan 1 per Z. Kita ambil contoh dari persamaan yang pertama. Di sini ada bentuk 6 per X plus 1. Perhatikan, 6 per X plus 1 itu sama dengan 6 dikali 1 per X plus 1. Berarti 6 per X plus 1 itu nilainya sama dengan 6 kali P, atau sama dengan 6P. Karena 1 per X plus 1 kita misalkan dengan variabel P. Kemudian lanjut di sini dari persamaan yang pertama, di situ ada bentuk 2 per Y min 1. 2 per Y min 1 itu sama dengan 2 dikali 1 per Y min 1. Berarti sama dengan 2 dikali Q, atau 2Q. Kemudian kita ambil satu contoh lagi, di sini ada min 8 per Z. Min 8 per Z itu sama saja dengan min 8 dikali 1 per Z. 1 per Z kita misalkan dengan R, maka nilainya sama dengan min 8 kali R, atau min 8R. Maka persamaan yang pertama ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 6P ditambah 2Q dikurang 8R sama dengan 1. Kemudian perhatikan persamaan yang kedua. Dari contoh persamaan pertama, maka persamaan kedua ini kita bisa ubah bentuknya menjadi 3 per X plus 1 sama dengan 3P dikurang 6 per Y min 1 sama dengan 6Q ditambah 4R sama dengan min 1. Kemudian persamaan yang ketiga, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 9 per X plus 1 berarti sama dengan 9P ditambah 10 per Y min 1 sama dengan 10Q ditambah 12 per Z sama dengan 12R. Ini sama dengan 11. Kita mendapatkan SPLTV yang baru, di mana tidak memuat bentuk pecahan. Kemudian di sini ada variabel baru, yaitu P, Q, dan R. Maka, langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai P, Q, dan R-nya. Caranya bagaimana? Caranya, pertama, kita akan mengeliminasi variabel P dari persamaan 1 dan 2. Berarti 6P ditambah 2Q dikurang 8R sama dengan 1 akan kita eliminasi dengan 3P dikurang 6Q ditambah 4R sama dengan min 1. Perhatikan karena di sini kita akan mengeliminasi P, yang atas 6P, yang bawah 3P, berarti kita samakan menjadi 6, KPK dari 3 dan 6. Maka persamaan yang atas dikali 1 tetap. Kemudian persamaan yang bawah 3P agar menjadi 6P, maka dia harus dikali 2.
Persamaannya berubah menjadi yang atas tetap 6P ditambah 2Q dikurang 8R sama dengan 1. Yang bawah 6P min 6 dikali 2 min 12Q ditambah 4 dikali 2 plus 8R sama dengan min 1 dikali 2 min 2. Selanjutnya, karena kita akan menghilangkan variabel P berarti dikurang. 6P dikurang 6P, habis P-nya. 2Q dikurang min 12Q. 2 dikurang min 12. Min ketemu min jadi plus. 2 ditambah 12 sama dengan 14. Berarti 14Q min 8R dikurang 8R. Berarti min 8 dikurang 8. Hasilnya adalah min 16. Dikurang 16R sama dengan 1 dikurang min 2. Min ketemu min jadi plus, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sama dengan 3. Oke, kita menemukan persamaan yang baru. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan seperti persamaan 4 ini yang hanya terdiri dari variabel Q dan R dengan mengeliminasi variabel P dari persamaan 2 dan 3. Berarti 3P dikurang 6Q ditambah 4R sama dengan min 1. Kita eliminasi dengan 9P ditambah 10Q ditambah 12R sama dengan 11. Kita ingin menghilangkan variabel P. Di sini koefisiennya 3 dan 9. Ini kita samakan menjadi 9. Berarti yang atas harus dikali 3, yang bawah dikali 1. Yang atas berubah menjadi 9P dikurang 18Q ditambah 12R sama dengan min 3. Kemudian yang bawah tetap 9P ditambah 10Q ditambah 12R sama dengan 11. Agar P-nya hilang, maka harus dikurang. 9P dikurang 9P habis. Min 18 dikurang 10. Hasilnya adalah min 28. Berarti di sini min 28Q. 12 dikurang 12, berarti R-nya habis. Sama dengan min 3 dikurang 11. Hasilnya adalah min 14. Perhatikan, dari sini kita sudah bisa mencari nilai Q-nya. Caranya, kedua ruas kita bagi dengan min 28. Min 28Q dibagi min 28 sama dengan Q. Min 14 dibagi min 28. Min dibagi min hasilnya positif. 14 dibagi 28, ini sama-sama bisa dibagi 7. Yang atas jadi 2, yang bawah jadi 4. Kemudian yang atas bisa disederhanakan lagi, dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Berarti Q sama dengan 1/2. Kita menemukan nilai Q-nya yaitu Q sama dengan 1/2. Kita tulis di atas. Q sama dengan 1/2. Selanjutnya, dari nilai Q ini kita akan bisa mencari nilai R dengan cara kita akan mensubstitusi nilai Q sama dengan 1/2 ke persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat itu 14Q dikurang 16R sama dengan 3. Q-nya kita ganti dengan 1/2, berarti 14 dikali 1/2 dikurang 16R sama dengan 3. 14 dikali 1/2 ini bisa dicoret, sama-sama bisa dibagi 2. Yang bawah jadi 1, 14 dibagi 2, 7. Maka persamaannya menjadi 7 dikurang 16R sama dengan 3. Min 16R sama dengan 3 dikurang 7. Berarti min 16R sama dengan min 4.
Kedua ruas kita bagi dengan min 16, maka diperoleh R sama dengan min 4 per min 16. Min dibagi min hasilnya positif, 4 per 16 sama-sama bisa dibagi 4, keduanya hasilnya adalah 1 per 4. Maka kita peroleh R nilainya sama dengan 1 per 4. Tulis di atasnya, R sama dengan 1 per 4. Oke, kita sudah menemukan nilai Q dan R-nya, maka selanjutnya kita bisa mencari nilai P-nya. Untuk menentukan nilai P, kita akan substitusi nilai Q sama dengan 1 per 2 dan R sama dengan 1 per 4 ke persamaan yang pertama. Berarti 6P ditambah 2Q dikurang 8R sama dengan 1. Q-nya kita ganti setengah, R-nya kita ganti seperempat. Berarti 6P ditambah 2 dikali 1 per 2 dikurang 8 dikali 1 per 4 sama dengan 1. 6P tetap 2 dikali 1/2, 2 dikali 1/2 bisa dicoret, hasilnya adalah 1. Ditambah 1, 8 dikali 1/4 ini bisa dicoret, sama-sama bisa dibagi 4, ini 1, kemudian 8 jadi 2. Min 2 dikali 1 min 2, sama dengan 1. Berarti 6P, 1 dikurang 2 min 1 sama dengan 1. 6P sama dengan 1 ditambah 1. 6P sama dengan 2. Kedua ruas kita bagi dengan 6. Maka P sama dengan 2 per 6. Ini bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Maka kita peroleh nilai P sama dengan 1 per 3. Oke, kita sudah menemukan nilai P, Q, dan R-nya. Selanjutnya, kita bisa menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Yang pertama, tadi kita sudah memisalkan P sama dengan 1 per X plus 1. P yang kita temukan itu sama dengan 1 per 3. Berarti 1 per 3 sama dengan 1 per X plus 1. Perhatikan ini persamaan rasional. Selanjutnya, kita bisa kali silang. Berarti 1 dikali X plus 1 hasilnya adalah X plus 1 sama dengan 3 dikali 1 hasilnya 3. X plus 1 sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 dikurang 1. X sama dengan 2. Kita menemukan nilai yang pertama. X sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai Y-nya. Tadi kita sudah memisalkan Q sama dengan 1 per Y dikurang 1. Nilai Q yang kita temukan itu 1 per 2. Sama dengan 1 per Y min 1. Kita kali silang, maka Y dikurang 1 sama dengan 2. Y sama dengan 2 ditambah 1. Berarti Y sama dengan 3. Kita temukan nilai yang kedua, Y sama dengan 3. Kemudian yang terakhir, nilai Z. Kita sudah memisalkan R sama dengan 1/Z. R sama dengan 1 per 4. Ini nilainya sama dengan 1/Z. Kali silang berarti Z sama dengan 4. Oke, sudah lengkap nilainya X, Y, dan Z-nya. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai dari X ditambah Y ditambah Z. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 4, 9. Berarti hasilnya adalah 9. Bagaimana dengan contoh soal yang ketiga? Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Ini contoh soal yang terakhir. Oke, ini contoh soal yang keempat. Perhatikan SPLTV berikut ini. Di sini ada 3 persamaan. Perhatikan
ruas kanannya ini ada nilai A, B, dan C. Bukan berupa konstanta, ini nilainya belum diketahui. Pertanyaannya adalah, jika penyelesaiannya adalah min 2, min 3, dan 4, maka nilai dari 2A ditambah B ditambah 3C adalah berapa? Di sini kita sudah diberikan penyelesaiannya. Min 2, min 3, dan 4. Min 2 ini adalah nilai X-nya, min 3 adalah nilai Y, 4 adalah nilai Z-nya. Maka untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya, kita akan mensubstitusikan penyelesaian ini ke dalam SPLTV-nya. Maka pertama, kita akan substitusi min 2, min 3, dan 4 ke persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga itu yang ini. Yang paling terakhir. Ini persamaan yang kedua, kemudian yang paling pertama ini adalah persamaan yang ke-1. Persamaan yang ketiga, 2X ditambah Y ditambah 5Z sama dengan 6A ditambah 1. X-nya sama dengan min 2, berarti 2 dikali min 2, ditambah Y-nya sama dengan min 3, ditambah min 3, ditambah 5 dikali 4, sama dengan 6A ditambah 1. 2 dikali min 2, min 4, plus ketemu min 3, ditambah 5 dikali 4, 20. Sama dengan 6A ditambah 1. Min 4 dikurang 3, hasilnya adalah min 7. Min 7 ditambah 20 sama dengan 6A ditambah 1. Min 7 ditambah 20 hasilnya adalah 13. 13 sama dengan 6A ditambah 1. Di sini satunya kita pindah ke ruas kiri, maka 13 dikurang 1 sama dengan 6A. 12 sama dengan 6A. Kedua ruas kita bagi dengan 6. Maka A sama dengan 12 dibagi 6, 2. Kita peroleh nilainya A sama dengan 2. Kita terus di atas, A sama dengan 2. Selanjutnya dari sini kita bisa menentukan nilai B-nya. Kita bisa mencari nilai B. Caranya adalah dengan mensubstitusi penyelesaiannya, min 2, min 3, dan 4, serta nilai A sama dengan 2 ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah 3X dikurang Y ditambah 4Z sama dengan 5A ditambah B. 3X, 3 dikali min 2 dikurang Y-nya min 3 ditambah 4 dikali 4. Sama dengan 5 dikali 2 ditambah B. 3 dikali min 2, min 6. Min ketemu min, plus 3 ditambah 4 dikali 4, 16. Sama dengan 5 dikali 2, 10 ditambah B. Selanjutnya, ruas kiri ini kita operasikan, kita jumlahkan semuanya. Min 6 ditambah 3 hasilnya adalah min 3. Min 3 ditambah 16 hasilnya adalah 13. Maka ruas kirinya ini hasilnya adalah 13. Sama dengan 10 ditambah B. 10-nya kita pindah ke ruas kiri, maka 13 dikurang 10 sama dengan B. 13 dikurang 10 sama dengan 3. Berarti B sama dengan 3. Kita menemukan nilai B-nya. Tulis lagi di atas. Selanjutnya, dari sini kita bisa mencari nilai C-nya. Caranya bagaimana? Kalian pasti sudah tahu. Benar sekali. Kita akan substitusi penyelesaian dan nilai A sama dengan 2 serta B sama dengan 3 ke persamaan yang pertama. X ditambah 5Y ditambah 2Z sama dengan min A dikurang B dikurang C. X-nya sama dengan min 2 ditambah 5 dikali min 3 ditambah 2 dikali 4 sama dengan min 2 dikurang 3
dikurang C. Min 2 ditambah 5 dikali min 3, min 15. Ditambah 8 sama dengan min 2 dikurang 3 sama dengan min 5. Dikurang C. Selanjutnya ruas kiri kita hitung. Di sini min 2 plus ketemu min jadinya dikurang. Dikurang 15 ditambah 8. Sama dengan min 5 dikurang C. Min 2 dikurang 15 hasilnya min 17. Min 17 ditambah 8 hasilnya sama dengan min 9. Berarti ruas kirinya ini min 9. Sama dengan min 5 dikurang C. Min 5 kita pindah ke ruas kiri, maka persamaannya berubah menjadi min 9 ditambah 5 sama dengan min C. Min 9 ditambah 5 hasilnya adalah min 4 sama dengan min C. Kedua ruas ini kita bagi dengan min 1. Min 4 dibagi min 1 hasilnya positif 4, min C dibagi min 1 hasilnya positif C. Maka kita peroleh nilai C sama dengan 4. Oke, kita sudah menemukan nilai A, B, dan C-nya. Maka kita bisa mencari nilai dari 2A ditambah B ditambah 3C. Caranya, kita tinggal substitusikan aja nilai A, B, dan C. 2A, A-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 2. Ditambah B, B-nya sama dengan 3, ditambah 3 dikali C. Berarti 3 dikali 4. 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah 3, ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12. 4 ditambah 3, 7, 7 ditambah 12, hasilnya adalah 19. Maka nilai dari 2A ditambah B ditambah 3C adalah 19. Bagaimana? Contoh soal terakhir? Gampang toh? Semoga kalian paham dan selesailah pembahasan contoh soal kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.